Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun, salam pramuka. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lutfi Azmika dengan NPM 20130210025 dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai prinsip dasar dan metode kepramukaan. Nah, untuk yang pertama itu saya menjelaskan mengenai prinsip dasar kepramukaan. Nah, pengertian itu adalah norma hidup atau landasan hidup bagi setiap anggota atau peserta pendidikan kepramukaan yang menjadi acuan bagi mereka dalam mengembangkan diri mereka masing-masing. Nah, jadi dalam prinsip dasar ini itu ada 4. Nah, yang pertama itu adalah iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, setiap anggota pramuka atau peserta pendidikan kepramukaan harus memiliki sikap religius, karena kita semua adalah makhluk ciptaan Tuhan. Nah, jadi kita harus memiliki sikap religius dan juga bersyukur atas karunia dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Terus yang kedua adalah peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama dan alam seisinya. Nah, maksudnya itu kita sebagai warga negara harus memiliki sikap nasionalis dan juga rasa cinta kepada tanah air kita. Nah, karena kita sebagai generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan perjuangan para pemimpin bangsa sekarang di masa yang akan datang. Jadi kita harus memiliki sikap dan kepribadian dan moral yang baik, karena keberlangsungan negara kita ini itu juga tergantung dari kita juga. Terus kita juga harus memiliki sikap sosial yang baik dengan orang-orang di sekitar kita gitu. Karena manusia sebagai makhluk sosial pasti memerlukan bantuan dari orang lain. Jadi bagaimana kita menemukan sikap kepedulian, kebersamaan, terus perilaku kerjasama gotong royong di lingkungan kita gitu. Terus kita juga harus memiliki sikap cinta dengan alam, karena alam di bumi ini diciptakan Tuhan itu agar bisa menjadi manfaat bagi makhluk-makhluknya gitu. Tetapi kalau kita hanya bisa menggunakan tetapi tidak bisa merawat dan juga melestarikannya, bagaimana generasi sesudah kita gitu. Maka kewajiban kita sebagai sebagai sesama makhluk hidup itu harus bisa saling menjaga dan saling melestarikan. Jadi kita juga harus bisa memiliki sikap kepedulian terhadap alam di sekitar kita. Lalu yang terakhir, yang ketiga adalah peduli terhadap diri pribadi. Maksudnya itu jika kita belum mampu memiliki sikap peduli terhadap diri kita, bagaimana kita juga memiliki sikap peduli terhadap orang lain gitu. Karena sikap peduli itu berasal dari diri kita sendiri gitu. Jadi kalau kita merasa bisa mengendalikan diri kita, merasa peduli dengan diri kita, kita juga bisa mengendalikan rasa peduli dengan orang lain. Jadi kita harus bisa menjaga diri kita sendiri gitu. Terus yang terakhir yaitu taat kepada kehormatan pramuka. Nah, seperti dalam pramuka itu kan untuk kode kehormatan itu kan ada dua, yaitu satya dan juga dharma. Nah,
di situ ada nilai-nilai yang memiliki makna yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu, yang tidaknya kita terapkan dalam kegiatan yang ada di dalam gerakan pramuka atau pendidikan kepramukaan. Baiklah, yang selanjutnya itu adalah metode kepramukaan. Nah, untuk pengertiannya itu, metode kepramukaan adalah pedoman untuk peserta didik dalam melaksanakan pembinaan dan pembelajaran di lingkungan pramuka, baik itu di tingkat satuan, tingkat lulus depan maupun tingkat yang lebih tinggi lagi. Nah, untuk metode kepramukaan ini memiliki bagian-bagian yang menjadi satu kesatuan dan saling berkaitan antara bagian-bagiannya itu. Nah, lalu metode kepramukaan ini itu ada 8 bagian. Nah, untuk bagian pertama itu adalah pengamalan kode kehormatan pramuka. Nah, dalam setiap satuan gerakan pramuka itu memiliki kode kehormatannya masing-masing. Nah, berupa Dwi Satya atau Tri Satya dan juga Dwi Dharma atau Dasa Dharma. Nah, nilai-nilai dalam kode kehormatan itu dijadikan pedoman dalam segala aktivitas yang terdapat dalam gerakan pramuka atau pendidikan pramukaan. Nah, lalu di bagian kedua adalah belajar sambil melakukan. Nah, maksudnya itu dalam kegiatan pendidikan kepramukaan atau gerakan pramuka itu tidak hanya kita menghafal atau mempelajari materi yang diberikan oleh pembina pramuka, tetapi kita juga menerapkan apa yang kita dapat itu dalam dunia nyata. Maksudnya kita terjun langsung menerapkan apa yang kita dapat itu. Nah, itu juga kita bisa menjadi pengalaman buat kita saat kita melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Lalu selanjutnya itu yang ketiga, sistem kelompok. Nah, maksudnya itu gerakan pramuka itu dijadikan juga sebagai wadah bagi setiap peserta didik untuk bisa saling berinteraksi, bersinergi, dan juga bekerja sama dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Kita juga dapat belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin dan juga menjadi seseorang yang dipimpin. Nah, itu yang dapat kita pelajari di situ. Terus dalam setiap kegiatan pramuka itu kan akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, untuk kelompoknya itu disesuaikan dengan perkembangan jiwa setiap peserta didik dalam satu kelompok itu. Nah, itu diharapkan dapat diharapkan pengembangan dari mereka itu sesuai dengan lingkungan yang mereka mereka tinggali gitu. Maksudnya bisa kayak sama-sama gitu. Maksudnya bisa menyerap bisa suatu saat nanti bersama-sama gitu maksudnya. Terus selanjutnya itu yang keempat itu kegiatan yang menantang dan meningkat serta mengandung pendidikan yang sesuai dengan kondisi rohani dan kondisi jasmani peserta didik. Maksudnya itu kegiatan dalam gerakan pramuka atau pendidikan kepramukaan itu juga menantang gitu. Maksudnya tidak hanya santai dan juga menyenangkan, tetapi juga menantang gitu. Nah, tetapi konteks menantangnya itu tetap juga mengandung unsur kegembiraan. Maksudnya kita juga tetap enjoy gitu, maksudnya merasakan setiap kegiatan yang diberikan gitu. Nah, terus
dalam setiap kegiatannya itu juga tetap harus ada nilai pendidikan yang dipelajari dari situ. Nah, itu juga harus diperhatikan juga, karena yang namanya gerakan pramuka itu kan sebuah sebuah sistem pendidikan juga gitu, maksudnya ya itu. Terus setiap kegiatan pendidikan kepramukaan itu dapat dilakukan oleh siapa saja gitu. Nah, yang membedakan itu di mana dalam setiap level atau tingkatan dari tantangan dalam melakukan sebuah kegiatan-kegiatannya itu. Nah, itu biasanya dilihat dari kondisi rohani atau mental peserta didik dan juga kondisi jasmani atau fisik peserta didik. Baiklah, selanjutnya itu adalah yang kelima, belajar di alam terbuka. Maksudnya itu dalam kegiatan di pendidikan kepramukaan itu di mana juga terdapat kegiatan yang dilakukan di alam terbuka. Itu dimaksudkan agar setiap peserta didik itu bisa menjadi lebih ekspresif dan juga bebas itu. Maksudnya mereka dapat menjadi lebih kreatif dalam menyelesaikan persoalan-persoalan atau masalah-masalah yang ada di sekitar mereka gitu. Terus juga mereka juga bisa menjadi lebih kuat dan juga bisa menjadi peduli dengan lingkungan atau alam di sekitar mereka. Nah, apakah kegiatan di alam terbukanya itu harus di hutan? Tidak juga, bisa juga dilakukan di luar. Maksudnya di luar itu bisa di lingkungan lingkungan sekitar rumah. Nah, itu juga bisa dilakukan dilakukan kegiatan yang dilakukan di alam terbuka. Nah, gitu. Asalkan kita juga bisa bisa belajar bagaimana kondisi dan permasalahan yang ada di lingkungan sekitar kita, dan juga kita juga bisa dapat belajar bagaimana memecahkan dan menyelesaikan itu. Terus yang selanjutnya yaitu yang ke-6, sistem teknik kecakapan. Nah, maksudnya itu adalah saat peserta didik dapat mencapai sebuah tingkatan atau sebuah pencapaian, nah itu akan diberikan sebuah penghargaan berupa badge di seragam mereka. Nah, itu dimaksudkan agar peserta didik itu selain juga menjadi sebuah bentuk apresiasi dan juga penghargaan bagi dia, juga menjadi sebuah pemacu bagi mereka agar bisa lebih meningkatkan lagi skill atau kemampuan mereka dalam setiap kegiatan gerakan pramuka yang mereka lakukan. Maksudnya kegiatan pendidikan kepramukaan yang mereka lakukan. Terus yang selanjutnya yang ke-7 yaitu sistem sistem satuan terpisah untuk untuk satuan putra dan putri. Nah, itu maksudnya adalah dalam setiap kegiatan pendidikan kepramukaan itu dapat diikuti oleh siswa peserta didik putra maupun putri. Nah, cuma karena kondisi karakteristik dari peserta didik putra dan putri itu
eh, berbeda. Nah, itu juga menjadi sebuah faktor di mana dalam proses pelajaran dan juga pembinaannya itu berbeda gitu, dimana contohnya itu dalam pembelajaran terhadap pasal didik putra itu biasanya lebih keras gitu, maksudnya ya lebih keras gitu. Jadi apa ya, tetap melihat faktor dari perbedaan itu gitu. Nah, terus yang selanjutnya itu adalah yang terakhir yaitu kiasan dasar. Nah, istilah simbol atau kiasan dasar dalam tingkat kepramukaan itu biasanya mendefinisikan sebuah maksud atau tujuan tertentu. Nah, itu biasanya identik dengan alam gitu untuk simbol-simbol itu. Nah, contohnya itu seperti Raimuna yang diambil dari bahasa Papua yang biasanya dipakai di daerah itu sebagai sebuah kegiatan perkumpulan atau pertemuan antar kepala suku dalam memecahkan sebuah masalah atau persoalan. Nah, dalam gerakan pramuka itu dipakai sebagai sebuah pertemuan antar pimpinan pramuka penegak dari tingkat-tingkat kuartir, baik itu di kuartir ranting, cabang, daerah, dan juga kuartir nasional. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai prinsip dasar dan metode kepramukaan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf daripada Allah SWT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.